Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sembusku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, oke bosku, mari kita simak videonya. Ada kabar baik sebenarnya. Oke, gimana tuh? Kabar baiknya adalah pemerintah kita itu suka nonton YouTube. Dan mereka itu menjadikan kita tuh sebagai referensi. Untuk Saya punya data enigmanya. Yang ditonton apa dulu? Apa? Yang ditonton apa dulu? ditonton nggak ya? Misalkan Danantara itu sebenarnya adalah usulan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, dan itu berasal dari ketika Pak Jokowi itu nonton Pamardigu. Aku kayaknya harus off frame nih. Aku ada. Gue juga sabar. Oke. Meledak. Adalah yang PDIP, ya, yang paling ekstrim. PDIP itu yang menentukan siapa yang jadi ketua PDIP adalah Bu Megawati. Ya. Dia punya hak prerogatif. Itu sudah dinyatakan dalam ADART tahun 1999 bahwa yang berhak menentukan adalah Bu Megawati. Jadi kalau dalam Ketua umum dipilih Kongres, Anda baca lagi ADART-nya. Enggak. Tolong baca apa yang disebut sebagai hak prerogatif. Hak prerogatif itu sebagai ketua umum, tapi ketua umum itu dipilih melalui Kongres. Itu ada di ADART. Dialah yang menentukan siapa yang jadi ketua. Ketua DPP, struktur DPP, bukan ketua umum. Tolong baca Loh, lagi. saya orang PDI. Ya, tolong dibaca lagi. Saya orang PDI Perjuangan, gitu kan? Ya. Saya juga bisa bilang apapun ya. Saya mau bilang itu yang menurut kami paling tidak demokratis. Anda tuh bohong bahwa ketua umum PDI Perjuangan itu dipilih di Kongres. Kemudian dia punya hak prerogatif untuk membentuk yang namanya struktur Formatur, DPP. ya. Bukan ketua umumnya dipilih Ibu Megawati gitu lah. Menurut Guntur Romli. Loh, menurut ADART. Ya nggak apa-apa. Nah, saya bukain untuk Anda. Nih saya bukain. Silakan Anda ngoceh. Kalau bohong nanti saya bantah. Kasih kesempatan sebentar kepada Bang Ade Armando untuk mengklarifikasi pernyataannya. Sebelum saya ke mahasiswa, silakan. Biar fair. Ini biar fair ya. Jadi sebetulnya ternyata setelah saya cek ulang nih di website, sebetulnya yang hak prerogatif Megawati adalah memilih presiden. Calon presiden PDIP harus datang dari ketua umum. Artinya sebetulnya seperti dikatakan Mas Adi tadi, ya sama aja PDIP dengan partai-partai lain. Tapi bukan sebetulnya yang terjadi adalah dari bawah diajukan nama-nama, dimajukan ke Kongres memilih siapa yang menjadi ketua umum. Bahwa ketua umum PDI Perjuangan dipilih oleh Kongres PDIP. Saya kuliah waktu tahun 95 itu di Akademi Bahasa Asing, sastra Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. The set fintech in the process of purchasing. Does our client feel that his suffered material and immaterial losses, especially in terms of our client self-esteem and good. We hope that Lamborghini can respond as soon as possible. Immediately provide a reply to our letter. We hope that in future, and we have on the violation and call damage the marketing. Thank for your attention. Kapan kita beresin undang-undang perampasan aset koruptor? Rakyat udah pada berisik ini. Lah kosong lah satu gedung DPR. Hah? Terus nggak ada solusi dong Pak? Ada, tenang aja. Apaan Pak? Rampas motor rakyat yang telat bayar pajak. Hah? Buat apaan Pak? Ya biar rakyat nggak berisik lagi masalah undang-undang perampasan aset koruptor. Gimana sih? Apa lo? Mahasiswa pada pas semua kan gue masih di sini tuh. Gue kira gue gak kena, banyak kena juga. Dibilang gue mahasiswa. Padahal bukan. Oh, lu tukang parkir gitu?
Bukan ojol. Oh, ojol bang. Ojol. Gua ojol kayak cuman karena baterai gua habis, gua nggak ada PB, ya gua kesini. Oh iya iya. Oh, lu lagi nongkrong di sini. Iya, awalnya kesini kan, gua kepo kesana kan. Iya. Nah, gua kepo kesana, udah nggak kepo, gua kesini bantuin mereka, polisi yang di sini, KYR. Ini udah. Kepukul apa gimana? Hah? Kepukul lagi bener. Itu udah. Dikentung. Oh bisa di barisan mahasiswa tadi ceritanya Enggak. Oh enggak di barisan. Gua di Kang Jago. Jadi di pelipad kanan. tadi gue sempat lihat lu bang. Tadi pas itu lu tiba-tiba langsung ditangkap aja Iya. gitu. Sampai akhirnya lu disayurin rame-rame ya. Sayurin. Oh, itu kondisinya lu lagi kabur apa gimana? Enggak, gua diem. Lagi diem? Gua menyerah aja gitu, menyerah. Kata orang yang nangkap abang pertama, yang megang abang pertama itu apa bang? Kata? Kamu mahasiswa ya? Oh gitu doang? Iya. Oh baru langsung datang. Bukan Pak, datang semua, langsung dipaksa buat ngomong kalau gue mahasiswa. Ya saya di aja gitu, saya begini aja terus. Iya. Tadi saya sempat lihat abang ngeringkuk karena langsung dipukulin pakai Iya, pentungan. saya kan saya gini. Kalau misalnya saya nggak gini, kena gede pasti. Yang tapi ini lukanya gimana di kepala? Insya Allah aman. Brimob ya bang? Brimob. Berapa orang Bukan, bang? bukan Bang? polisi PDR bukan. Bukan. Iya. Berapa tadi? Berapa bang tadi yang anu? Enggak ya, Pak? Banyak. Nggak kehitung. 20 hampir. Oke. Tendangan, Kalau dari mata gue pentungan, 20 tendangan pentungannya. Yang paling fatal kena kepala itu ya bang ya? kepala doang, cuma aman lah. Negeri ini sudah mengucapkan janji untuk tidak melibatkan tentara di dalam wilayah politik, di dalam wilayah pengambilan keputusan yang sifatnya tidak dalam keadaan kegentingan perang. Kan itu dasar dari demokrasi. Jadi sekali lagi kita coba pahami bahwa bukan sekedar perselisihan, friksi mulai terlihat, yaitu bagaimana argumen TNI diajukan supaya reasonable. Yang kedua, bagaimana supaya argumen masyarakat sipil diterima sebagai argumen historis, yaitu sejak reformasi prinsip-prinsip bernegara itu didasarkan pada the supremacy of civilian value. Jadi yang supreme itu bukan orang sipil, tapi nilai sipilnya tuh. Saya ulangi lagi, the supremacy of civilian value. Jadi nilai-nilai sipil itu yang diunggulkan dalam sistem demokrasi. Nah, kalau nilai-nilai militer itu dipaksakan ke dalam nilai sipil, maka akan berlaku hal yang sebaliknya, yaitu span of command. Dalam kehidupan sipil itu demokrasi artinya bercakap-cakap dan berselisih itu. Sementara nilai di dalam militer tidak boleh ada perselisihan karena mesti efektif. Komando adalah komando itu. Bentar, katanya jenazah Harun Masiku ditemuin. Bener nggak nih? Jadi gini ya guys, lagi heboh ada kerangka jenazah tuh ditemukan di sebuah mobil yang terparkir di depan asrama polisi Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Katanya sih mobil ini tuh udah diparkirin selama 5 tahun. Tapi anehnya nggak ada yang nyium bau busuk dari mayat itu. Nah sekarang kasus ini tuh masih diselidikin guys. Jadi kita masih belum bisa mengidentifikasi siapa jenazah ini. Tapi waktu gue liatin komen-komen, banyak banget netizen yang menduga kalau ini tuh jangan-jangan jenazahnya Harun Masiku. Tahu kan ya guys, Harun Masiku kira-kira 5 tahun yang lalu dia itu ditetapkan sebagai buron. Soalnya dia diduga terlibat sama kasus suap. Dia itu kadernya PDIP ya. Yang gue mau highlight dari video ini adalah mungkin gak sih jenazah ini adalah Harun Masiku kalau berdasarkan dari ciri-ciri jenazah yang udah dipublikasi hari ini. Yang pertama, jenazah ini tuh laki-laki ya guys, jadi Harun Masiku laki-laki, so possibility-nya ada. Nah yang kedua, usianya sekitar 50-60 tahunan. Harun Masiku sendiri usianya sekarang nih ada di 53 tahun, jadi masih ada possibility juga. Next, rambutnya itu lurus hitam panjangnya 7 cm. Harun Masiku sih kabarnya rambutnya itu warnanya hitam, tapi lurus atau pendek atau keriting gue nggak tahu sih. Dan 7 cm, well itu bisa tumbuh kapanpun ya kan. Jadi kalau rambut itu very flexible, jadi gue nggak tahu. Ada lagi ciri-ciri dari jenazah ini, gigi rahang atasnya tuh tonggos. Ini juga subjektif banget ya, tonggos atau enggak. Jadi gue skip yang ini. Tinggi badan dari jenazah diperkirakan 153 sampai 163 cm. Sementara Harun Masiku itu di 172 cm guys. Jadi kalau berdasarkan tinggi badan kayaknya ini bukan Harun Masiku. Anyway, ini cuman iseng-iseng sosiologi doang ya guys ya. Tetap aja kita harus tunggu hasil identifikasi dari pihak yang berwajib. Dan menurut data terbaru, katanya mobil ini terakhir diakses itu sekitar 4 sampai 5 bulan lalu. Komentar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.